Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian. Hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan PT Jasa Marga Persero Tbk menjadi emiten plat merah yang diperkirakan akan terdampak paling keras dari pemberlakuan larangan mudik oleh pemerintah untuk menghambat penyebaran virus corona atau COVID-19. Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan kepada media mengatakan dengan performa kinerja pendapatan pada kuartal 1 2020 yang sudah terpukul cukup berat, maka periode ini akan menjadi tambahan beban bagi kedua emiten. Pasalnya untuk PT Jasa Marga Persero Tbk, kebijakan PSBB dan larangan mudik baru ada di kuartal 2, sementara untuk PT Garuda Indonesia Persero Tbk di kuartal 2 dibebani oleh kebijakan larangan penerbangan komersial untuk sementara. Kebijakan larangan mudik diperkirakan akan berdampak lebih ringan terhadap PT Jasa Marga. Pasalnya pada periode normal momentum mudik justru akan diiringi penurunan trafik di sejumlah ruas tol dalam kota. Namun dalam kondisi ini bisa akan memperparah kondisi keuangan perseroan. Dampak yang signifikan diperkirakan akan menghantam Garuda Indonesia. Pasalnya penerbangan domestik menjadi salah satu penopang pendapatan perseroan. Saat ini perseroan hanya bisa mengandalkan penerbangan kargo yang kontribusinya terhadap total pendapatan tidak besar. Selain proyeksi pendapatan, kecemasan investor terhadap kedua emiten ini adalah sisi leverage utangnya yang cukup tinggi. Untuk Garuda memiliki jumlah utang cukup besar yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Meski demikian, kedua emiten ini dinilai masih memiliki peluang di mana saat pasar mendapatkan stimulus positif, dalam jangka pendek saham kedua emiten BUMN ini ikut merasakan dampaknya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sudah tersambung melalui line telepon Mbak Victoria Feni, beliau adalah analis PT MNC Sekuritas. Selamat pagi, Mbak Victoria. Selamat pagi, Mas. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan di paket pengantar, ada dua emiten BUMN yang nampaknya akan terdampak cukup signifikan dari larangan mudik yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Garuda Indonesia dan juga Jasa Marga. Ada emiten lain yang menurut Anda kayaknya sih ini akan terdampak cukup signifikan dari pemberlakuan pelarangan mudik ini? Ya, kalau dari saya sendiri memperkirakan memang pemberlakuan PSBB dan larangan mudik ini khususnya akan berdampak di sektor transportasi yang pengangkutan penumpang ya, Mas ya, serta sektor-sektor infrastruktur khususnya jalan tol seperti itu. Oke, artinya seperti Garuda Indonesia, kemudian juga ada Jasa Marga, ada asa menurut Anda ini juga terpengaruh juga nggak? Atau secara lini bisnis ada sebetulnya anak usaha dari emiten tersebut yang kayaknya akan menjadi bantalan nih di tengah pelarangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah? Iya, tentunya seperti yang saya telah sebutkan tadi, beberapa sektor transportasi khususnya pengangkutan penumpang ya, seperti dari transportasi udara ada Garuda Indonesia, kemudian ada Astra itu juga rental, kemudian ada beberapa seperti Lorena juga terkena dampak ya, bis dan segala macam. Namun kalau untuk dari ASA sendiri, karena memang diversifikasi dari jasanya juga pengangkutan logistik, jadi hal ini bisa menjadi bumper bagi kinerja perseroan yang memang memiliki bidang logistik di dalamnya. Seperti itu, Mas Vicky. Ya, saya ingin fokus ke emiten BUMN yang tentu saja kita bahas tadi di awal, Jasa Marga dan juga Garuda Indonesia. Saya ke Jasa Marga terlebih dahulu. Sejauh mana pelarangan mudik yang sudah dilakukan pemerintah ini akan memukul performance dari Jasa Marga di kuartal 1 dan juga kuartal 2 di tahun ini, Mbak Victoria? Iya, memang betul ya. Salah satu emiten BUMN yang akan terkena dampak signifikan dari kebijakan ini adalah Jasa Marga, di mana penerapan aturan larangan mudik membuat trafik jalan tol ini semakin menurun. Kalau dari manajemen menjelaskan kemarin, rata-rata penurunan trafik pada ruas-ruas yang aktif seperti ruas Jabodetabek, kemudian ada Trans Jawa dan dari luar Jawa itu rata-rata turun sebesar 35%. Nah, ditambah lagi adanya penjualan mobil yang juga tertekan gitu ya. Hal ini menjadi potensi penurunan revenue dari si Jasa Marga khususnya di first Q dan second Q untuk di tahun ini, Mas. Ya, akankah ini juga berdampak kepada performance full year dari Jasa Marga? Iya, tentunya kinerja emiten secara tahunan pada 2020 ini akan tertekan
khususnya kalau kita lihat tadi dari sisi revenue. Nah, dari kami sendiri secara revenue ini kami perkirakan akan tertekan sekitar 15% sampai 20% di tahun ini. Yang kami harapkan sih sebenarnya COVID-19 ini akan segera berakhir ya di Juni dan Juli, sehingga masih ada harapan nih untuk emiten bisa mengejar ketertinggalan itu di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat di tahun ini. Oke, 2 kuartal tersebut dikategorikan cukup untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam tanda kutip karena dampak dari corona ini, Mbak Victoria? Ya, sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat ya untuk di 2 kuartal ini memang tidak bisa mengakses cukup banyak ya, karena biasanya orang ini untuk mudik dan itu lebaran itu biasanya di kuartal kedua gitu ya. Tapi memang ada pemerintah juga memundurkan hari libur untuk untuk cuti lebaran di kuartal keempat yang hal ini bisa menjadi bumper untuk recovery dari Jasa Marga sendiri. Gitu. Oke, untuk investor-investor yang memang sudah mengkoleksi Jasa Marga sudah dari lama gitu, ketika masuk ke masa-masa sulit seperti ini, adakah alasan-alasan fundamental yang buat investor-investor jangka panjang untuk tetap mengkoleksi Jasa Marga? Artinya, ya ini adalah menjadi sebuah sentimen yang sementara saja, karena mengingat tadi proyeksi yang seperti Anda bilang, kuartal 3 dan juga kuartal 4, kayaknya sih akan rebound lagi kinerjanya. Ya, kalau untuk recovery ya seharusnya bisa cepat kalau pandemi ini berakhir, karena posisinya saat ini kan tidak ada mobilitas atau aktivitas manusia yang bergerak gitu ya, berdampak pada penurunan lalu lintas. Nah, once ini kita bisa beraktivitas kembali, itu pemulihannya sih harusnya akan cepat. Nah, juga kalau dari sisi fundamental sendiri, dari manajemen juga tidak tinggal diam ya. Mereka melakukan berbagai strategi untuk menjaga earnings dan cash flow, di mana mereka memperketat berbagai biaya-biaya OPEX yang tidak terkait dengan standar pelayanannya mereka. Nah, kalau kita lihat juga bagi para investor, ini tidak perlu takut gitu, karena mereka juga memprogramkan adanya buyback Mas Vicky sebesar 500 miliar. Nah, ini menjadi bumper untuk Jasa Marga tidak tertekan kembali lebih jauh, lebih dalam harganya. Ya, pentingnya aksi korporasi yang seperti tadi Anda sebutkan oleh emiten katakanlah di masa-masa sulit seperti ini, bagaimana upaya-upaya tersebut dapat menjaga kepercayaan dari investor sendiri untuk tetap ya mengkoleksi saham-saham yang sebetulnya kalau dilihat dari fundamentalnya ya cukup baik gitu. Ya, kalau dari kami sendiri memang beberapa aksi korporasi ini menjadi suatu suatu katalis ya untuk memulihkan kembali kepercayaan para investor terhadap emiten. Nah, dari sini sih kalau kami melihat memang beberapa emiten khususnya BUMN ini akan tetap dijaga oleh pemerintah agar memang kinerjanya tuh semakin lama semakin baik seperti itu. Nah, kalau untuk investor-investor di saat market yang seperti ini kami memang merekomendasikan lebih ke trading swing ya Mas ya, karena untuk market yang masih relatif wait and see seperti ini kan kita juga harus ikut flow dari investor asing juga gitu. Jadi saham-saham untuk yang big caps ini sebenarnya masih bisa ditradingkan, namun kita swing jangka pendek saja. Baik, oke. Ada satu emiten plat merah lainnya yang kita akan bahas di segmen berikutnya, Mbak Victoria, usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda, kami akan segera kembali. Cincin pernikahan ayah ibu. Ibu sih terbuka gitu kan, kayak misalnya butuh uang buat masuk kuliah, mungkin kalau lagi nggak ada diusahain supaya ada gitu. Pegadaian. Saat ini kita berada pada situasi dan kondisi yang penuh tantangan. Virus COVID-19 telah mengancam berbagai sendi-sendi kehidupan kita, terutama dunia usaha. Untuk itu, kita sebagai pengusaha harus mendukung penuh
langkah-langkah yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebersamaan, kepedulian, dan kesadaran kita bersama merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya pemerintah dan kita menghadapi virus corona ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama bersatu mendukung penuh pemerintah. Tentu dalam situasi seperti ini, pasti kegelisahan, kegalauan dunia usaha sangat-sangat wajar. Tapi kita harus tetap optimis, jangan pesimis, bahwa di balik ini semuanya pasti ada hikmahnya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, sangat dibutuhkan kreativitas kita sesuai dengan bidang usaha kita masing-masing. Semangat dan semangat, maju terus. Kita yakin dengan semangat gotong royong dan semangat kebersamaan, kita akan mampu melewati badai ini. Energi teman-teman milenial itu mulai tumbuh, bisa ikut marketing paling enak, marketing bebas itu kan dari mulut ke telinga ya. Berdasarkan research memang kaum millennials ini sangat percaya mulut ke mulut itu. Jadi ketika temannya bilang bagus, dia akan menjadi referensi. Kalau emang kalian mau libatkan, bantu, viralkan aja di media sosial, semua naikkan itu. Ya, kembali di program Market Review dan masih terhubung bersama kami di line telepon ada Mbak Victoria Feni, analis MNC Sekuritas. Mbak Victoria, sebelum kita membahas mengenai Garuda Indonesia, saya ingin membahas sedikit mengenai Jasa Marga tadi tertinggal. Iya. Sebetulnya secara karakteristik bisnis, sebetulnya dia termasuk emiten yang melakukan banyak diferensiasi usaha melalui anak-anak usahanya, atau dia kemudian hanya fokus di satu lini bisnis saja, yaitu adalah operator jalan tol? Iya, untuk Jasa Marga sendiri memang ada beberapa diferensiasi, tapi porsinya sangat kecil ya. Seperti di properti, untuk bisnis Jasa Marga ini membuat konstruksi untuk area rest area, dan tapi ini juga masih sangat kecil sekali karena memang Jasa Marga ini fully untuk operator jalan tol sih, Mas. Baik, oke. Berarti artinya ada lini usaha di luar operator jalan tol yang kemudian dilakukan, tapi porsinya sedikit, nggak bisa jadi bumper gitu ya, di tengah kondisi yang memang cukup challenging untuk Jasa Marga. Oke, kita ke Garuda Indonesia. Sebelum ada kemudian kebijakan pemerintah untuk melarang melakukan perjalanan mudik ataupun pulang kampung, karena definisinya juga ini antara mudik dan juga pulang kampung masih agak-agak masih dalam perdebatan gitu ya. Oke, untuk Garuda Indonesia ada penghentian sementara penerbangan komersil. Sejauh mana dua hal ini dapat mempengaruhi performa dari keuangan Garuda Indonesia di kuartal 1 dan juga 2, Mbak Victoria? Iya, ini menjadi salah satu upaya mencegah penyebaran COVID ya, dan berdampak signifikan bagi Garuda sebagai armada di sektor transportasi udara. Nah, selain itu, skenario terburuknya lagi, penerbangan haji tahun ini di bulan Juli di 2020 mungkin juga akan tertunda. Nah, sebenarnya ini yang menjadi momentum kan, karena adanya high season, kemudian penerbangan haji ini menjadi satu momentum puncak bagi industri penerbangan. Namun dengan adanya larangan penerbangan komersil ini menjadi sentimen negatif tersendiri bagi Garuda, Mas. Oke. Secara laporan keuangan per kuartal atau di akhir tahun 2019, tentunya ini juga menjadi tahun yang cukup challenging juga untuk Garuda Indonesia. Sejauh mana ini betul-betul membebani proyeksi performa Garuda sampai dengan akhir tahun 2020? Ya, dengan tadi tertekannya traffic dari penumpang ya, pasti hal ini akan semakin menekan revenue Garuda. Karena nggak hanya dari traffic saja, tapi harga jual pun juga lebih rendah dibanding dengan tahun lalu. Sementara dari pihak manajemen sendiri ini sudah memproyeksi revenue di first Q 2020 ini bisa tertekan 33% secara tahunan, seperti itu. Oke. Pengalihan fungsi ataupun pengambil alihan pesawat penumpang menjadi pesawat kargo. Sejauh mana ini bisa menjadi satu strategi yang juga cukup efektif untuk
mengakali performa laporan keuangan Garuda di 2 kuartal ini? Iya, memang salah satu yang bisa diharapkan dari bisnis Garuda ini memang dari pengangkutan kargo. Nah, namun kalau dari kami sendiri melihat bahwa pengangkutan dari kargo ini belum bisa sih mengejas sedemikian besar penurunan dari trafik pengangkutan penumpang, karena kontribusi dari bisnis kargonya untuk Garuda ini masih less than 10%, jadi hanya 7-8%. Yang ini menurut kami juga menjadi bumper bisa, tapi tidak terlalu mengadjust penurunan yang cukup dalam, seperti itu, Mas. Ya, dilihat dari karakteristik bisnis nampaknya Garuda Indonesia cukup berbeda dengan Jasa Marga. Artinya ada ekspansi usaha yang dilakukan melalui anak usaha. Sejauh mana anak-anak usaha ataupun performa dari anak-anak usaha dari Garuda Indonesia ini nampaknya ya cukup menjadi pendukung di masa-masa sulit seperti sekarang. Ya, yang pastinya yang bisa diharapkan adalah jasa kargo, karena ada beberapa anak usaha seperti Garuda Manufacturing ini juga karena penurunan mereka juga tidak terlalu beroperasi dengan baik. Nah, memang menjadi bumper memang masih dari kargo sih, Mas. Meskipun tadi saya bilang porsinya masih relatif sedikit ya. Oke. Ya, bisa ngejar nggak Garuda Indonesia dari performa yang tidak kemudian baik di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020, sisa kuartal 3 dan juga 4 pasca pandemi ini kemudian diperkirakan berakhir? Ya, kalau dari saya sendiri melihat bahwa recovery Garuda ini agak sedikit lebih berat ya di tahun ini ya, karena kalau kita lihat memang dari sektor pariwisata sendiri. Ya, halo Mbak Victoria. Halo, Mbak Victoria. Ya, baik, nampaknya komunikasi terputus dengan Mbak Victoria dari MNC Sekuritas, dan tetap di Market Review saja, dan kami akan segera kembali. Saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel. Mulai dari berita, makro dan mikroekonomi, politik hingga hiburan. Anda juga dapat berbagi artikel, foto, dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki. Beragam informasi hari ini bisa di-download di dalam aplikasi idxchannel.com. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Kami selaku pelaku dunia usaha menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dan mengeluarkan segala kemampuannya dalam rangka memerangi COVID-19 ini. Dan bagi teman-teman pelaku dunia usaha, saatnya kita bekerja sama dalam rangka memerangi virus ini. Dan untuk saudara-saudaraku yang akan melaksanakan bulan suci Ramadan, insya Allah kami baru saja melakukan observasi pasar. Alhamdulillah ketersediaan bahan pokok untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bahkan kenaikan harga insya Allah tidak akan terjadi. Dan untuk itu tidak perlu panik, tidak usah khawatir, insya Allah ketersediaan itu akan tercukupi. Dan kami juga menyerahkan kepada pemerintah agar kebijakan ekonomi yang diambil adalah kebijakan ekonomi yang defensif, jangan kebijakan ekonomi yang ekspansif. Mari kita tetap optimis, insya Allah badai ini akan berlalu. Mudah-mudahan ini terus membangkitkan semangat kita bagaimana terus memerangi COVID-19 ini. Terus menjaga jarak, social distancing tetap harus menjadi perhatian untuk kita sekalian.
Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir, masih terhubung dengan Mbak Victoria Feni, analis PT MNC Sekuritas. Mbak Victoria, tadi terputus. Tadi kita sudah sampai ke pembahasan sebetulnya masa pemulihan pasca pandemi ini gitu untuk Garuda. Tadi Anda sebutkan cukup berat. Silakan dilanjutkan, Mbak Victoria. Ya, namun tadi memang cukup berat ya, karena untuk perjalanan untuk jarak jauh gitu masih belum terlalu ditetapkan oleh masyarakat. Nah, sementara itu dari sisi manajemen sendiri memang mereka tidak tinggal diam. Mereka menjalankan beberapa strategi, seperti yang pertama melakukan negosiasi kepada pihak penyewa untuk penundaan pembayaran sewa. Nah, kemudian juga mereka memangkas beberapa rute yang memang tidak terlalu berdampak signifikan. Nah, seperti itu sih. Jadi beberapa upaya memang mereka bisa untuk memangkas beberapa biaya-biaya seperti itu, Mas. Baik, oke. Secara rekomendasi, apa yang Anda rekomendasikan untuk Garuda Indonesia untuk investasi jangka pendek, menengah, dan juga panjang? Ya, dari MNC Sekuritas sendiri sebenarnya untuk Garuda Indonesia belum kami rekomendasikan ya. Tapi kalau misalkan untuk investor mau swing trade itu juga bisa. Baik, oke, itu saja Mbak Victoria ya. Terima kasih atas analisa dan juga informasi yang Anda sudah sampaikan, Mbak Victoria. Sukses untuk Anda. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, volume kendaraan di ruas tol PT Jasa Marga Persero Tbk mengalami penurunan secara umum 35%. Penurunan terjadi seiring penurunan mobilitas kendaraan pasca mewabahnya virus corona di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan work from home, aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, termasuk larangan mudik lebaran sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, memberi dampak pada anjloknya trafik jalan tol termasuk operator tol PT Jasa Marga. PT Jasa Marga mencatat adanya penurunan jumlah lalu lintas kendaraan pada ruas tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek, tol Jawa, dan luar Pulau Jawa. Dikutip dari berbagai sumber, Corporate Communication Jasa Marga Dimawan Heru kepada media mengatakan penurunan trafik persentasenya beragam. Namun secara umum penurunan yang terjadi mencapai 35% seiring dengan menurunnya mobilitas kendaraan. Meski terjadi penurunan, PT Jasa Marga Persero Tbk optimis bisa bertahan dalam kondisi saat ini dan siap mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di ruas tol masih menjadi prioritas Jasa Marga dalam menerapkan PSBB di Jakarta. Jasa Marga juga menghimbau pengguna jalan yang masih menggunakan jalan tol, khususnya di wilayah-wilayah yang diberlakukan PSBB, untuk mematuhi ketentuan khususnya jumlah maksimal penumpang di dalam kendaraan dalam rangka menjalankan prinsip physical distancing. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, memasuki hari keempat pemberlakuan penyekatan jalur tol dari arah Jakarta menuju Cikampek, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut mulai terlihat. Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, saat ini jumlah kendaraan yang diminta putar balik ke daerah asal menunjukkan grafik semakin menurun. Memasuki hari keempat pemberlakuan penyekatan jalur tol dari arah Jakarta menuju Cikampek, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut mulai terlihat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek masih didominasi kendaraan pribadi dan angkutan logistik serta bahan pokok. Sementara kendaraan angkutan penumpang seperti bus dan travel jumlahnya menurun drastis. Pasalnya kendaraan jenis ini diminta untuk putar balik karena membawa pemudik. Berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya, saat ini jumlah kendaraan yang diminta putar balik ke daerah asal menunjukkan grafik semakin menurun. Meski jumlahnya belum signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga memberlakukan penyekatan di tol Tangerang Merak, tepatnya di tol Bitung, Tangerang. Pada hari keempat penyekatan, sempat terjadi kemacetan mulai kilometer 24 hingga 26 akibat adanya pemeriksaan kendaraan pribadi dan angkutan umum oleh petugas di lapangan. Jika diindikasi akan melakukan perjalanan keluar Jakarta atau mudik, akan diarahkan keluar tol Bitung menuju ke Curug Tangerang dan kembali ke Jakarta.
Hingga saat ini, polisi masih memberlakukan teguran bagi pelanggar yang mencoba mudik melalui jalur tol. Namun secara bertahap mulai 7 Mei mendatang, kendaraan yang melanggar akan diberikan sanksi. Dari Cikarang, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, ekonom senior Indef Eni Srihartati menyatakan pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi bagi masyarakat yang berada di zona merah COVID-19 agar tidak melakukan mudik lebaran guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di kampung halaman. Menurut Eni, pemerintah harus memberikan stimulus bagi masyarakat perantau yang tetap memilih tinggal di Jakarta, namun kehilangan pekerjaan yang tidak memiliki penghasilan akibat pandemi COVID-19. Eni menambahkan mitigasi tersebut penting dilakukan agar masyarakat patuh terhadap kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran, serta menjalankan instruksi pembatasan sosial berskala besar yang tengah berlaku di sejumlah daerah di zona merah COVID-19. Menurut Eni, tanpa mitigasi, penyebaran COVID-19 ke daerah tidak bisa ditekan. Di follow up itu bukan persoalan mereka pulang kampung karena mudik ataupun karena pulang kampung, tetapi yang harus segera dimitigasi adalah ketika masyarakat yang sekarang berada di perkotaan ini sudah tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan mungkin untuk memperpanjang sewa kontrak kos-kosan atau rumah kontrakannya sudah nggak mampu, sementara mereka tidak boleh untuk meninggalkan perkotaan. Nah, maka mitigasi apa, pelindungan sosial apa yang harus segera dilakukan, itu justru yang paling esensial daripada kita meributkan apakah mudik dan pulang kampung itu. Ya, pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Prinsip berbisnis yang saya sudah jalani adalah bila mana kita ingin terbang tinggi seperti elang, maka berhentilah berjalan dengan ayam ataupun bebek. Artinya di sini sangat luas bahwa komunitas daripada seseorang itu sangat bermakna, sangat punya pengaruh dalam hal pengaruh positif, sehingga kita akan selalu termotivasi untuk bisa memberikan hal yang lebih baik dibanding hari kemarin. Saya Akbar Johan, CEO Raja Pindah untuk IDX Channel. Ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera? Sikapi uang dengan bijak. Mulailah berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas, Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia. Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi. Cerdas mengelola, masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya.